Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya kita bertemu lagi dengan Si Kepo, konsultasi kesehatan dan podcast Puskesmas Online. Baik, rekan sehat, pada pertemuan kita kali ini saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh 3 orang spesial. Nah, untuk tema pada kali ini yaitu kesehatan mental remaja. Baik rekan sehat, saja tidak perlu berlama-lama, bersama saya Sinta kita akan mulai podcast kali ini dengan Si Kepo. Baik rekan sehat, telah hadir bersama kita yang sangat spesial dan luar biasa narasumber kita pada hari ini, yaitu Dr. Mira Edwina Sukamto SPKJ. Selamat malam dokter. Selamat malam Mbak Sinta, terima kasih sudah diundang di Si Kepo yang luar biasa. Terima kasih dokter. Gimana nih dokter kabarnya? Alhamdulillah sehat, semangat. Luar biasa sekali ya, semangat, padahal kita tahu beliau adalah orang yang super sibuk. Selain menjadi dokter juga ibu rumah tangga, kemudian masih mendampingi bapak sebagai seorang istri, masih menyempatkan hadir untuk kita semua di acara Si Kepo. Baik, tidak hanya kita berdua nih dokter, karena kita pada kali ini akan membahas tentang kesehatan mental remaja. Nah, kalau kita ngobrolnya berdua, ini kan bukan remaja dokter ya, seolah-olah kita ngomongin mereka dari belakang gitu dokter ya. Maka dari itu kita hadirkan di sini 2 orang remaja juga yang sangat berprestasi. Mana tepuk tangannya? Ya, jadi yang pertama saya perkenalkan dulu dari Mbak Aini atau Nur Aini. Panggilannya Masih di bagian Aini. Oke, boleh saya bacakan prestasinya, yaitu Harapan 3 Provinsi Jawa Timur Olimpiade Biologi Saintek Science Competition, kemudian peraih medali emas Olimpiade Biologi tingkat nasional OSBN, juara Harapan 4 Lomba Vlog tingkat Kecamatan Oben. Luar biasa sekali adik Aini. Karena tadi kita sempat ngobrol sebentar, dia nggak mau dipanggil Mbak, maunya dipanggil adik gitu ya. Oke, selanjutnya di sebelah Mbak Aini juga ada Said Agil Hussein. Selamat datang. Terima kasih buat Ibu Sinta sudah mengundang saya di channel Si Kepo. Bisa dipanggil siapa? Agil. Agil, Ya. Mas Agil ya. Ya, Mas Agil. Jadi prestasinya yaitu juara bertalenta putra Duta Karang Taruna Kabupaten Sampang tahun 2022. Luar biasa sekali. Untuk itu kita tidak sabar untuk langsung saja memulai konsultasi online dan podcast Puskesmas Online ini. Nah, sebelum kita bertanya-tanya nih dokter ya, sebelum kita berdiskusi, saya bacakan terlebih dahulu data berdasarkan Indonesia National Adolescent Mental Health Survey tahun 2022. Ada sebanyak 15,5 juta atau 34,9% remaja mengalami masalah mental, dan 2,45 juta atau 5,5% remaja mengalami gangguan mental. Dari jumlah itu baru 2,6% yang mengakses layanan konseling baik emosi maupun perilaku. Nah, ada data juga dari riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2018 menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional, dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi. Nah, data ini dok, mungkin ada tanggapan dari dokter tentang data yang saya sampaikan barusan. Baik, terima kasih Mbak Sinta. Rasanya miris memang ya kalau mendengarkan apa yang tadi Mbak Sinta sampaikan berdasarkan penelitian bahwa remaja kita ternyata banyak yang mengalami kesehatan mental. Kemudian yang
mengalami gangguan mental pada remaja gitu ya. Apalagi tadi disebutkan sampai ada yang mengalami depresi, kemudian mengalami gangguan cemas tapi tidak melakukan konsultasi atau pengobatan gitu ya. Saya rasa memang kondisi sekarang ini ya yang membuat remaja kita menjadi banyak sekali mengalami gangguan kesehatan mental. Dimulainya sebenarnya mungkin sejak masa COVID itu, sejak masa COVID, awal-awal COVID itu di mana kita harus banyak berdiam diri di rumah gitu guys, sehingga mungkin aktivitas-aktivitas remaja yang seharusnya bisa dilakukan di luar ya outdoor itu harus terus di rumah, sehingga dia tidak bisa ada apa ya istilahnya tempat gitu ya, tempat untuk yang biasanya dia bisa bercerita, berinteraksi dengan teman, dengan lingkungan, dia hanya berdiam diri di rumah, ditunjang dengan masalah-masalah medsos. Jadi akhirnya klop banget masalah COVID, tidak boleh keluar rumah, di dalam dia pegangnya gadget. Nah akhirnya apa-apa yang dia dapat hanya berputar di medsos dan gadget tersebut. Nah, itu mungkin akhirnya yang membuat banyak sekali akhirnya kejadian-kejadian yang akhirnya berdampak pada masalah kesehatan mental di remaja. Mungkin kita yang televisi itu soalnya adalah miris banget. Memang benar tadi yang Mbak Sinta sebutkan data itu, jadi masalah kesehatan mental remaja aja sekitar 22 juta yang itu ya, kemudian yang sudah mengalami gangguannya sekitar 2,45 juta. Bayangkan itu banyak sekali. Kalau tidak segera mendapatkan penanganan yang tepat, bagaimana bisa kita bayangkan remaja, padahal itu adalah masa depan bangsa dan usia-usia produktif yang seharusnya mereka bisa menjadi penerus bangsa yang apa ya, yang bagus, profesional di depannya, tapi karena tidak mendapat penanganan yang tepat, kasihan sekali. Iya, ya terima kasih dokter. Jadi memang data tersebut juga sedih ya dokter ya. Walaupun saya sudah melewati masa remaja ya dokter ya. Jadi itu sangat tinggi sekali dan menurut saya itu menurut kami, jadi kami memiliki program dokter dari Puskesmas Online, memiliki program kita ke sekolah-sekolah. Dan kebetulan saya sebagai petugas promosi kesehatan memang tugasnya untuk memberi penyuluhan ke sekolah-sekolah. Dan di situ juga kami melakukan screening jiwa, screening nafsa atau merokok juga. Pada remaja ya Mbak? Iya, pada remaja. Jadi di sekolah SMA. Kalau yang bersamaan juga kemarin dengan screening anemia itu dari SMP dan SMA. Jadi di situ banyak sekali adik-adik kita yang memang remaja. Mungkin karena sudah dari COVID memang tidak komunikasi seperti dokter yang sampaikan tadi, tidak berinteraksi. Jadi mungkin memang ada perbedaan antara perilaku dari sebelum COVID dan setelah COVID. Namun yang kami syukuri juga bahwa di wilayah kerja kami memang masih aman dokter, alhamdulillah, tidak ada yang terlalu menonjol. Jadi semua insya Allah aman. Nah, langsung saja di sini mungkin dari adik-adik dari remaja wilayah Kecamatan Kampung, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan atau ada keluh kesah nih, ingin curhat dengan Ibu Dokter. Yang kebetulan Ibu Dokter Mira ini adalah dokter spesialis kejiwaan yang bekerja di Rumah Sakit Muhammad Zain Kabupaten Sampang, tepatnya di Poli Spesialis Psikiatri. Jadi silakan, untuk ada narasumber yang luar biasa dari Mbak Aini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dok, saya sebagai pelajar selalu melihat di mana seolah kasus yang sering terjadi kepada para remaja itu karena pembulian yang sebetulnya banyak dilakukan di dalam sosmed
sosial media. Nah, pada remaja tersebut yang terkena pembulian itu sampai mau bunuh diri dan insecure, terus tidak mau melakukan hal-hal baru karena cenderung selalu memikirkan hal tersebut karena sudah mengalami depresi segala macam. Nah, kita sebagai remaja, gimana tips dari dokter untuk membantu hal tersebut? Dan yang kedua, di sini kami sebagai pelajar juga pernah selalu merasakan hal-hal yang selalu mengimbangi dalam proses pembelajaran, sehingga apa yang dicapai dalam proses pembelajaran tersebut tidak semestinya. Terkadang kan banyak orang dan justru mesti seorang dalam proses pembelajarannya itu kan berbeda-beda caranya. Nah, tapi kenapa kita itu selalu cenderung tidak fokus lah gitu dalam proses pembelajaran seperti itu. Terima kasih, hanya itu yang saya tanyakan. Baik dokter, bagaimana dokter? Oke, terima kasih Adik Aini ya, luar biasa sekali pertanyaannya gitu ya. Untuk yang pertanyaan pertama ya, banyak sekali nih remaja-remaja sekarang yang mengalami pembulian, khususnya pembulian yang melalui medsos gitu ya, yang akhirnya berdampak pada kesehatan mentalnya sampai akhirnya bunuh diri gitu ya. Oke, jadi perlu diketahui dulu sebenarnya remaja atau dewasa itu dia punya ciri kepribadian gitu ya. Nah, ciri kepribadian ini didapatkan dia sejak dari dalam kandungan, proses lahir, proses dia berinteraksi saat masa sekolah di lingkungan sampai dia nanti dewasa. Bisa kita sebut sebagai kepribadian itu kalau dia sudah berusia 18 tahun ke atas. Di bawah 18 itu adalah masih ciri kepribadian gitu ya. Nah, ciri kepribadian ini macam-macam. Mungkin pernah dengar kalau ada anak yang pendiam gitu ya, tertutup, pemalu gitu tuh, itu namanya biasanya kita sebutnya kalau dari psikiater adalah introvert gitu ya. Kemudian ada lagi anak yang terbuka, ceria gitu ya, suka bergaul dengan teman-temannya gitu ya. Itu kita biasa sebut sebagai ciri kepribadian yang ekstrovert gitu ya. Nah, dari dua kepribadian ini pada remaja masih banyak sih sebenarnya kepribadian-kepribadian yang lain ya, tapi kita sebutnya dua. Biasanya ciri kepribadian introvert ini yang menjadikan remaja tersebut cenderung menjadi sasaran pembulian. Kenapa? Itu tadi karena dia pendiam, pemalu, tertutup gitu ya, sehingga dia tidak bisa mengutarakan apa ketidaksenangannya, apa kejengkelannya saat ada sesuatu yang tidak sesuai dengan dirinya. Semua itu sama dia dipendam sendiri. Dan dia tidak mendapatkan tempat untuk mencari solusi tentang kejengkelan dirinya tadi. Kenapa? Karena dia tertutup, dia tidak mau cerita gitu ya, kepada mungkin teman, orang tua dia nggak mau cerita gitu ya. Jadi gimana caranya kita dok sebagai sesama remaja untuk membantu mungkin teman kita yang mengalami pembulian yang sampai seperti itu? Oke, support dia, dukung dia, karena sudah tahu dari kita sekarang ini, oh ternyata ada ciri introvert, ada extrovert. Berarti teman-temanku yang introvert ini harus aku deketin gitu ya. Saya lihat dokter lihat Mbak Aini, adik Aini ini extrovert ya anaknya, jelasnya. Mungkin dia lebih cepat nanti kalau deketin teman-teman yang introvert gitu ya. Kalau misal kita tahu ada teman introvert, kita deketin, kita tanya, kenapa kamu kok diam, sudah ada masalah kah, ada yang bisa kita bantu, misalkan gitu ya. Nah, usahakan dia biar bisa cerita, biar bisa terbuka. Nah, nanti kalau dari sana memang ketemu, memang oh aku dibully nih gitu. Nah, kita kasih solusi, ayo kita sama-sama dong lapor mungkin ke siapa gitu ya. Mungkin pertama ke orang tua dulu bilangnya, atau bisa ke guru kalau di situasi sekolah gitu ya. Nah, mungkin kalau pembuliannya di medsos, kita cari dulu nih siapa nih yang membuli di medsos, kan ketemu. Nah, itu nanti bisa kita juga carikan solusi sesuai dengan apa yang dialami oleh temannya. Itu mungkin yang jawaban untuk yang pertama. Nah, untuk pertanyaan keduanya ada ini, kadang-kadang kita itu nggak fokus gitu ya untuk melakukan suatu pembelajaran gitu ya. Oke, manusia itu khususnya remaja itu ada yang namanya mood atau perasaan. Jadi di jiwa, di psikiatri itu ada pikiran, perasaan, dan perilaku gitu ya. Perasaan ini yang biasanya menimbulkan apa ya, sesuatu yang nggak nyaman yang akhirnya bisa berpengaruh kepada
proses perilaku kita. Salah satu contoh nih, mungkin gampangnya gini, kalau remaja perempuan itu kan mengalami menstruasi. Nah, biasanya sebelum menstruasi atau mau memasuki menstruasi itu remaja perempuan ini agak-agak lebih sensitif nih perasaannya gitu ya. Nah ini sebenarnya dipengaruhi dari hormon-hormon mental itu, hormon-hormon semuanya ya. Karena mau menstruasi jadi lebih sensitif gitu ya. Kemudian karena sensitifnya akhirnya mengganggu perilakunya apa? Tadi itu jadi nggak fokus gitu ya. Belajarnya kan jadi gimana ya, orang lagi nggak nyaman itu kan belajar juga nggak pas gitu ya. Biasanya buka satu lembar dalam 3 menit hafal. Ini sudah 1 jam itu aja yang dibuka. Biasanya gitu kan. Nah, kenapa? Bisa jadi itu dipengaruhi karena kondisi mood atau perasaan kita sedang tidak baik sehingga fokus kita terhadap sesuatu kegiatan juga kurang bagus. Nah, caranya gimana kan dok? Oke, berarti kita harus sadar diri akan kesehatan mental kita. Nah, misalkan begini, ini aku kok jadinya lebih sensitif ya dari yang kemarin. Kita harus tahu, oh karena aku mau menstruasi, berarti sesuatu yang biasa. Jadi tidak sampai berlanjut ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Gitu. Sama kalau remaja laki-laki mungkin, hari ini kok aku lebih agresif ya dari kemarin gitu ya. Nah, langsung diingat-ingat. Oh, mungkin karena semalam aku kurang tidur gitu ya. Aku banyak begadang karena ada pertemuan apa, mungkin sesama organisasi. Nah, makanya pagi ini aku jadi lebih tidak fit, akhirnya agresifnya apa? Kayak pengen marah terus. Nah, itu harus disadari. Sehingga apa? Sehingga kondisi yang apa ini namanya masalah mental yang kita alami itu yang dialami remaja tidak sampai berlanjut ke mengalami gangguan. Mungkin itu deh yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan puas ya kerjaannya dengan Puas saya. dong. Baik, ada lagi atau kita ke Mas Agil dulu? Lanjutkan dulu Mas Agil. Oke, gimana nih Mas Agil? Ada pertanyaan kah atau mau curhat kah? Mungkin mau curhat dulu. Oh, silakan. Curhatnya bukan ke dokter, tapi ke seluruh Indonesia. Ya tahu. Maaf ya sebelumnya Bu Sinta juga. Di sini saya ingin menceritakan tentang remaja di Indonesia, utamanya di Kecamatan Tuban ya sekarang. Karena saya di sosialnya itu di Kecamatan Tuban gitu. Di sini saya ingin menceritakan tentang remaja di Tuban yang salah satunya ini menyalahgunakan kayak seperti narkoba dan miras, minuman keras gitu ya Dok ya. Kebanyakan remaja di Tuban ini di sekitar bahkan di desa saya juga banyak yang menggunakan kayak minuman keras dan sebagian ada juga yang menggunakan narkoba gitu Dok. Dan apalagi yang menggunakan narkoba itu sudah kayak kelihatan banget, gangguan mentalnya itu udah kelihatan banget, seperti dia tuh kayak berubah dari sifat yang awalnya baik bisa menjadi buruk, bahkan menjadi pemarah dan bahkan jadi sering lupa gitu Dok. Bahkan kayak kecanduan gitu kok sampai apa ya Dok, kayak nggak punya uang buat beli narkoba, bahkan sampai nyuri gitu Dok. Iya, sampai melakukan hal yang enggak yang di luar pikiran gitu Dok. Untuk yang minuman keras, remaja minuman keras di sini sangat banyak. Udah di obat yang saya temukan itu remaja obat itu banyak sudah yang mengkonsumsi kayak minuman keras gitu udah banyak. Dan sebagian sudah kayak kecanduan banget. Kalau nggak minum setiap malam dulu kayak gimana ya? Kayak gak kurang gitu harinya gitu Dok. Di sini saya ingin menanyakan gitu ya Dok ya. Gimana sih caranya buat merubah gitu ya? Kayak salah satunya yang kecanduan minuman keras atau salah satunya yang kayak apa ya, sebagian yang sudah kelewatan pakai narkoba gitu loh. Apa mungkin ya kemungkinan yang pakai narkoba itu bisa kembali lagi seperti normal atau seperti apa ya, kembali lagi seperti yang dulu baik mungkin atau dulu yang udah apa ya normal gitu loh, atau juga yang sering mengkonsumsi minuman keras apa juga bisa berhenti dari kecanduan minuman keras. Oke, seperti itu. Baik, silakan nih dokter. Oke, terima kasih ya Mas Agil ini untuk pertanyaannya luar biasa nampaknya, tapi juga ini Iya, banyak remaja kita ya yang menggunakan nafsa. Oke, jadi rasanya memang masalah ketergantungan atau kecanduan nafsa ini pada remaja ya khususnya itu mendunia deh sepertinya ya.
apalagi yang sekarang kita bahas ini yang ada di Sampang khususnya ya, di Sampang khususnya di Omen. Oke. Nafsa ini sebenarnya adalah singkatan dari narkotika, zat psikoaktif gitu ya, kemudian jadi di sana juga termasuk berbagai macam narkoba gitu ya, dan zat psikoaktif itu macam-macam, ada yang mungkin anak-anak remaja pada tahun sekarang kayak pil-pil ya itu ya, kemudian ada yang stimulansia juga seperti kayak lem dan lain-lain, kemudian ada Itu sempat viral tuh yang lem-lem gitu. itu ya, jadi dari semua itu adalah nafsa ini ya. Sebenarnya penyalahgunaan nafsa ini itu efeknya nanti memang akhirnya jadi kecanduan atau adiksi ya. Nah, karena adiksi ini adalah sesuatu hal yang akhirnya membuat seseorang itu menjadi berubah gitu ya dari yang seperti biasanya, makanya di bagian psikiatri adiksi atau kecanduan ini dikategorikan sebagai suatu penyakit. Kalau suatu penyakit berarti bisa disembuhkan dok, bisa diobatin kan, bisa ditata laksana, makanya bisa disembuhkan. Tetapi tentu dengan berbagai macam prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu ya. Khusus untuk yang adiksi atau kecanduan nafsa gitu ya, narkotika, zat psikoaktif dan stimulasi yang lainnya itu yang paling utama adalah sebenarnya dari niatnya dulu untuk sembuh ya. Dari orangnya dulu itu yang pertama. Okay. Karena apa? Karena memang yang namanya kecanduan ini kan asal muasalnya dari perilaku yang awalnya coba-coba gitu mungkin, terus lama-lama karena merasa nyaman di sana jadi suatu kebiasaan. Nah, kebiasaan ini karena terus-menerus akhirnya menjadi kecanduan kan gitu. Sehingga yang namanya kebiasaan nggak bisa dong nantinya untuk sadar itu dari orang lain, biasanya harus dirinya sendiri ya, karena yang membiasakan kembali dari suatu kecanduan adalah dirinya. Makanya yang harus punya niat untuk sembuh adalah dirinya dia. Oke, yang pertama itu. Nah, kedua harus dilakukan penata laksanaan. Ya, mungkin gimana dok caranya kalau kita punya teman yang sudah kecanduan, kita ajak dulu, mungkin kita kasih masukan, kalau ini sakit. Kata dokter, kemarin aku juga sudah baca-baca di artikel gitu ya, bahwa ternyata kecanduan ini adalah suatu penyakit. Kau ingin sembuh enggak? Masa kau tidak ingin jadi generasi bangsa yang luar biasa gitu ya, ingin jadi generasi yang bangsa yang sehat mentalnya gitu ya. Kalau kau ingin sembuh, ayo kau bisa sembuh ini, karena ini suatu penyakit gitu. Kita support dia untuk bisa melakukan pengobatan gitu ya, tentunya ya di pusat kesehatan gitu ya. Yang pertama itu mungkin itu. Nah, kalau yang sudah ada sampai ada gangguan kena mental gitu ya, kalau katanya zaman sekarang gitu ya, kalau sudah sampai ada gangguan kejiwaan, memang sudah seharusnya itu dibantu dibawa ke pusat kesehatan, bawa ke dokter jiwa dulu, tidak apa-apa, ke psikiater, ke rumah sakit yang paling dekat gitu ya, supaya nanti bisa dilakukan assessment atau pemeriksaan. Nah, dari sana nanti bisa kita putuskan yang remaja yang mengalami kecanduan ini bisa kita lakukan tata laksana di tempat atau harus kita rujuk ke pusat yang lebih lengkap untuk penata laksanaan kecanduan nafsanya gitu ya. Jadi sebenarnya tugas sama remajanya apa? Kasih support bahwa yang kau alami ini adalah sakit, penyakit, dan penyakit itu bisa sembuh asalkan ada niat dulu dari kau sebagai yang sakit gitu ya untuk sembuh. Nah, akan kita bantu nanti untuk selanjutnya kita support. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bu ya. Ibu dokter ya. Terima kasih. Di sini saya ingin lanjut pertanyaan dan apa ya? Iya, silakan. Soalnya banyak masalah remaja. Oh iya. Gitu. Di sini saya ingin ceritakan dulu ya Bu ya, tentang remaja yang di bawah umur 15 tahun. Sekarang kebanyakan kayak yang masih SD, bahkan SMP, SD kelas 1 sudah mengkonsumsi rokok gitu Bu ya. Gimana cara kayak mengatasi biar anak dari dini itu tidak mengonsumsi kebanyakan rokok atau tidak mengenal rokok, karena rokok itu kan termasuk bahaya mungkin ya
bahaya mungkin ya, bener bahaya kan Bu ya. Gimana caranya kayak remaja yang di bawah umur yang keseringan ngerokok atau sudah kecanduan Bu ya, sudah gak bisa berhenti, kayak nanti biar kedepannya remaja-remaja yang nanti tumbuh kedepannya di Kecamatan Romban ini biar berhenti buat ngerokok gitu. Gimana Bu caranya? Biar apa ya? Kayak sudah tidak ada. Tapi remaja ini. selain pada usia dini yang mengonsumsi rokok itu kan sebenarnya kayak orang tua gitu. Justru kita sebagai anak tidak bisa melarang orang tua untuk mengonsumsi rokok gitu. Kesulitan gitu. Beralih ke rokok ya dok. Semua orang justru cowok gitu kan. Tidak semestinya anak-anak orang tua juga mengajarkan kita. Kalau misalnya kita mengonsumsi rokok di depan anak kita sendiri gitu, kan itu bakal ngajarin gitu dong. Terus kita sebagai anak itu tidak bisa dong mencegah gitu. Sulit. Bagaimana nih dok solusi dari pertanyaan dua remaja ini? Oke. Jadi begini ya, rokok itu tadi termasuk juga penyalahgunaan nafsa sebenarnya. Jadi karena kan dia termasuk zat yang psikoaktif gitu ya, membuat kita menjadi kecanduan gitu ya. Kopi, teh itu juga sebenarnya bagian dari nafsa, tapi mungkin tidak seberbahaya narkoba dan zat stimulansi atau psikoaktif ya. Oke. Jadi rokok bahaya nggak dong rokok? Bahaya nggak dok? Bahaya dong. Tapi kok dijual dong? Kayak sekarang dulu bahaya nggak sih ya? Bahaya ya. Tetapi bahaya itu dari sisi kesehatan sudah sering sekali kita gaungkan. Gitu. Tapi memang efek yang dirasakan dari kerugian penggunaan rokok itu tidak serta-merta merokok langsung. Itu mungkin yang membuat orang itu jadi abai atau remeh gitu ya. Karena dampak buruk dari rokok itu tidak langsung kita dapat gitu ya. Nah, kalau kayak narkoba kan beberapa kan langsung berdampak gitu ya. Sehingga itu yang kelihatan banget bahayanya. Tapi kalau rokok itu tadi di rokok sekarang belum tentu langsung kena sakit yang sekarang, tapi bisa bertahun-tahun berubah. Kan ada yang mohon maaf, ada juga gak sakit kan gitu ya. Itu mungkin yang membuat orang jadi remeh. Tapi yang jelas bahaya, iya, itu ya bahaya buat kesehatan. Kenapa sih? Gitu ya, kok banyak sekali anak-anak sekarang usia-usia dini itu yang sudah merokok. Yang pertama memang karena lingkungan. Seperti tadi yang di akhir disebutkan tuh ada baik benernya itu. Jadi sebagai orang tua, sebagai lini terdekat dari anak dan remaja sendiri kadang-kadang tidak bisa memberikan contoh yang benar terkait pemakaian rokok. Ya, maaf ini ya. Kadang ada orang tua malah yang ngajarin anaknya ngerokok gitu loh ya. Saya kurang tahu. Mungkin ini nanti ada kalanya podcast si Kepo ini mengundang orang tua mbak. Ya, Boleh. Untuk berikutnya, untuk mungkin kita juga bisa menyampaikan hal ini karena begitu. Jadi memang perilaku penyalahgunaan rokok ini pada remaja anak-anak itu biasanya yang pertama memang karena memodel atau mencontoh. Kedua memang pengaruh biasanya ya, pengaruh dari teman. Biasanya sesama remaja itu gini, tak gede, bukan mau tak rokok gitu ya. Ini bahasa ya. Sebagai remaja yang tadi saya bilang ciri kepribadiannya masih labil ya, masih belum terbentuk. Itu kadang-kadang mikirnya malu. Masa aku dikatakan nggak gagah gitu ya. Akhirnya dia terpicu. Mentalnya galau akhirnya. Aku coba, masa aku dikatakan nggak gagah. Betul ya. Nah, ini gimana caranya dok supaya tidak sampai terjadi seperti itu gitu ya? Sebenarnya kita harus kolaborasi nih Mbak Sinta, tidak bisa hanya jadi antara orang tua, pola pendidikan di sekolah, sesama teman, ini harus saling berkolaborasi, harus saling mendukung, mensupport untuk tidak memakai rokok, memang begitu. Contoh nih, ada kata di sekolah kita sebagai guru dan teman mungkin yang dekat sudah jangan merokok berbahaya ini teman. Tapi di rumah tadi seperti tadi mungkin kebiasaan di sini orang tuanya merokok di depan anak dan tidak bisa memberikan alasan yang jelas kenapa aku merokok dan kau tidak boleh. Kadang kan gitu. Kalau orang tua kan kadang merokok, ya kan saya sudah tua gitu. Kamu itu kan masih anak, nggak boleh. Pokoknya nggak boleh ya.
nggak bisa sepotong ya, harus semua saling mendukung, saling mensupport kalau memang ingin benar-benar remaja kita ini bebas tidak merokok gitu ya, karena lingkungan sekarang kita lihat juga susah gitu ya. Ini harus semua saling mensupport gitu ya. Seperti tadi yang dia katakan gitu tadi, anaknya kadang tidak setuju kalau orang tuanya merokok, tapi kalau kita katakan orang tua seperti tadi jawabannya ya, mungkin itu perlu Mbak Sinta suatu saat kita undang orang tua yang merokok ya dok ya. yang merokok ya. Kita topiknya tentang rokok dan kesehatan remaja dan lansia. Iya boleh dokter. Atau pencegahan merokok itu ya. Boleh dokter. Oke. Jadi menurut pengalaman nih dokter ya saya sebagai penyuluh kesehatan, jadi memang itu hal yang sangat-sangat susah dan paling sering kita sampaikan. Jadi kalau kita penyuluhan ya dok, kebetulan kami ada penyuluhan di dalam gedung. Jadi hampir setiap hari juga kami sampaikan tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Di situ kan juga ada indikator yang menyatakan tidak merokok, tidak boleh merokok ya. Di situ kalau sudah saya menjelaskan tentang merokok, bapak-bapaknya kabur dong. Bapak-bapaknya kabur nih. Ibu, itu suami saya yang merokok. Nah, saya katakan kalau tidak bisa berhenti merokok, minimal untuk saat ini jangan merokok di dalam rumah. Saya sampaikan begitu dokter. Karena efeknya bukan hanya dilihat anak-anak, tapi juga mungkin dari sisi kesehatan. Jadi perokok pasif ya dok ya, itu kan ada dampak yang berbahaya juga untuk anak-anak, terutama untuk balita. Nah, jadi mungkin merokok ini penanggulangannya atau pencegahannya itu tidak mudah, sangat susah dan butuh sekali peran banyak pihak, bukan hanya dari lingkungan keluarga, tapi ya lingkungan sekitar, pertemanan, mungkin di tempat kerja juga dong. Mungkin perlu saya sampaikan lagi, mungkin untuk bapak-bapak yang tadi merokok yang Mbak Sinta ceritakan, beliau-beliau ini tidak paham kalau perilaku beliau merokok ini sudah menjadi ketergantungan, sudah menjadi adiksi, dan itu adalah suatu penyakit gitu ya. Jadi anggapannya biasa gitu. Nah, mungkin perlu nanti ditambahkan untuk waktu saat penyuluhan bahwa perilaku merokok yang tidak bisa berhenti ini sebenarnya sudah menjadi suatu kecanduan dan itu adalah suatu penyakit. Nah, gitu. Meskipun tidak timbul penyakit sesuai dengan contoh-contoh di kemasan ya, di kemasan ada kan dok ya? Akibat merokok, mungkin bukan itu nanti sebabnya, tapi bapak ini sudah sakit. Kenapa? Karena bapak sudah tidak bisa lepas dari merokok. Nah, Inspirasi sekali itu akan perlu disampaikan tambahan. Iya, siap-siap. Bapak sekarang tidak mengalami penyakit seperti yang ada di contoh bungkus rokok Iya. itu, gitu ya. Tapi bapak ini sudah sakit. Sakitnya apa? Bapak ini kecanduan, gitu. Karena sudah tidak bisa lepas dari rokok. Iya, iya. Oke, mungkin dari ayahnya ada lagi yang ingin ditanyakan? Iya, silakan. Gini dok, kenapa kembali ke kenakalan remaja yang tadi Mbak Sinta disebutkan pada awal, bahwa kenakalan remaja pada di masa kini itu kenapa semakin kenakalan remaja itu semakin marak gitu, dan kenapa kenakalan remaja ini sulit untuk diatasi? Ya, bagaimana ini? Seperti tadi yang sudah kita bahas di awal ya, bahwa remaja bisa sampai punya perilaku, punya gangguan itu karena bisa jadi adalah proses yang dialaminya dari masa lahir sampai dengan sekarang ya. Kita lihat perilaku remaja sekarang tuh banyak yang mengalami penyimpangan gitu ya, mulai dari yang kenakalan remaja dan lain-lain. Nah, hal ini sebenarnya bisa muncul dari berbagai macam hal gitu ya. Bisa jadi mungkin salah satunya karena memang ciri kepribadiannya tadi ya, yang sudah terbentuk. Dia memang tipikal yang mungkin suka menentang dan lain-lain. Kedua, mungkin dia sedang dalam problem sebenarnya gitu ya, tetapi dia tidak punya tempat untuk dia bisa
mencari solusi, sehingga dia lampiaskan dengan melakukan hal-hal yang menyimpang gitu ya. Apa? Kenakalan tadi. Mungkin salah satu contohnya karena tadi dia sedang kecanduan, mungkin akhirnya sampai mencuri, itu kan juga termasuk kenakalan remaja ya. Kemudian karena dia secara mental emosional mungkin sedang dalam kondisi marah dan lain-lain gitu ya, karena suatu hal sebab tapi dia tidak bisa mencari solusi, akhirnya dia lampiaskan dengan tawuran dan lain-lain ya. Kedua, untuk selanjutnya mungkin dia sedang proses ini mencari jati diri kan. Biasanya remaja itu karena tidak ada tempat untuk cerita, tidak ada tempat pelampiasan, karena sebenarnya dia itu sendiri nggak pede, tapi lah kok pas nemunya lingkungan yang mendukung dia untuk melakukan penyimpangan gitu ya. Contoh geng kayak gitu ya, kok kebetulan sama di dalam rumah dia tidak punya tempat untuk cerita. Aku sebenarnya sedang kesel, aku sebenarnya sedang tidak nyaman nih secara mental, tapi nggak ada tempat untuk cerita. Waktu dia keluar di lingkungan, nemu teman yang sama, oh dengan aku ini sama, aku juga sedang galau gitu ya. Nah, dari situlah kemungkinan muncul geng-geng itu. Nah, kalau gengnya pas komunitasnya bagus, alhamdulillah lah. Ini ketemunya pas yang sesama yang butuh sebenarnya support untuk menjadi baik, tetapi dia tidak dapat tempat support menjadi baik, dapatnya yang masalah. Akhirnya terjadilah hal-hal itu. Nah, itu seperti lagi penanganan gangguan kenakalan pada remaja ini memang tidak mudah ya. Semua ini itu juga harus berkolaborasi, Mbak Sinta. Tidak bisa sendiri-sendiri gitu nih. Mulai dari orang tua itu sangat berpengaruh. Gimana? Jadilah tempat untuk bisa menjadi tempat curhat anak sebenarnya remaja gitu ya. Kalau orang tua sekarang kan kadang-kadang beda ya Mbak Sinta ya. Sibuk sendiri gitu ya. Dengan medsos. Iya benar. Kemudian sesama teman gitu, sama remaja, kita harus bisa menjadikan contoh model yang baik gitu ya, seperti panjenengan berdua ini Mas Adil dan Adik Aini ya. Prestasi-prestasi lah yang kita tunjukkan, yang kita bisa kasihkan contoh ke teman-teman kita gitu ya. Ayo, kalau kita tahu teman kita sudah mulai menyimpang, ayo kita geret, kita tarik dia, ayo kita kasih support. Ayo kita harus bisa menjadi remaja yang lebih berguna. Jangan seperti ini, mungkin itu ya, tapi memang tidak segampang itu ya. Mungkin itu ya, karena memang harus kolaborasi, apalagi kalau dia sudah jatuh ke penyimpangan ya. Jadi butuh kerjasama yang luar biasa dari berbagai pihak gitu ya. Nah, mungkin itu Pak Ini. Terima kasih Pak Ini. Mungkin ada pertanyaan lagi, Mas Agil silahkan. Sudah ya. Kalau gitu saya. Baik Dok, ini ada satu lagi ya Dok ya. Jadi yang ingin ditanyakan itu tempat untuk bercerita yang aman itu di mana? Karena kan kalau kita bercerita tentunya kepada orang yang terdekat seperti orang tua. Namun banyak sekali sekarang orang tua yang mereka sibuk bekerja misalkan. Kemudian banyak orang tua yang lebih memberikan handphone kepada anaknya, silahkan bermain-main, karena ibunya juga mau bermain-main dengan handphone dan media sosialnya sendiri gitu dong. Meskipun ibu kita kadang pegang HP itu karena kerjaan misalkan, kemudian juga ada hal yang memang harus bekerja di luar sehingga waktu untuk anak-anaknya itu sedikit, dan anak-anak juga bingung. Saya kalau merasa sedih seperti yang tadi dokter sampaikan akan bercerita kemana. Jadi mungkin ada saran nih Dok, kita lebih baik bercerita kemana saat kita merasa sedih, butuh teman cerita, butuh curhat, sedang marah gitu. Bagaimana cara menangani emosi? Jadi tadi juga yang pertama Mbak Sinta bilang, boleh kita mengutarakan semua gitu ya, keluh kesah kita ke guru gitu ya, ke BK kalau di sekolah gitu ya. Saya rasa yang namanya guru BK itu pasti sudah dibekali dengan kompetensi untuk memang menampung gitu ya, atau mendengar gitu ya masalah-masalah dari siswanya, sehingga tidak masalah kalau saya bilang untuk
kira-kira ke siapa gitu ya yang paling tepat? Sebenarnya yang paling tepat itu adalah orang yang paling dianggap nyaman oleh yang mau bercerita. Ya. Jadi yang mau bercerita ini misalkan saya sedang mengalami suatu problem masalah kejiwaan gitu ya. Saya sebenarnya harus memilih sendiri siapa sih yang saya rasa nyaman untuk saya bisa cerita semua di masalah saya. Tetapi dengan kondisi yang sekarang ini ya, mungkin kita tidak mudah bisa percaya gitu ya ke orang, meskipun itu orang yang kita anggap aman gitu ya, kita anggap nyaman, baik itu teman gitu ya. Terus nanti kalau orang tuanya sibuk sendiri dan lain-lain gitu ya. Sedangkan ini adalah masalah yang menurut saya gitu, kalau saya yang sakit, sesuatu yang tabu gitu ya untuk didengar. Alangkah baiknya kalau langsung datang ke petugas kesehatan kalau kakak saya gitu ya. Kalau memang ini masalahnya mental atau kesehatan jiwa, langsung aja ke psikolog atau psikiater. Mungkin ada yang tanya nih, saya jelaskan sekarang aja. Apa bedanya psikolog sama psikiater dok? Gitu loh. Karena sekarang ini juga mungkin banyak ya online ya. Di online itu yang konsultasi dengan psikolog gitu ya, konsultasi dengan psikiater. Psikolog dengan psikiater itu basic ilmunya sama tentang kesehatan jiwa atau kesehatan mental. Cuman bedanya kalau psikolog tidak bisa memberikan tata laksana pengobatan psikofarmaka namanya. Jadi tata laksana pengobatan tidak bisa diberikan oleh psikolog, gitu ya. Tapi hanya bisa diberikan oleh psikiater. Kenapa? Karena psikiater itu basicnya dokter. Kalau dokter boleh memberi tata laksana pengobatan atau kalau dari bahasa kita psikofarmaka namanya. Nah kalau psikolog bisanya memberi tata laksana di bidang apa? Banyak, konseling gitu ya, psikoterapi namanya. Jadi terapi-terapi yang berkaitan dengan psikologis itu bisa diberikan, terapi keluarga ya, CBT atau kognitif behavior terapi. Jadi terapi untuk membenarkan proses berpikir dan perilaku itu. Tetapi yang penting tidak memberikan pengobatan psikofarmaka. Kalau pengobatan psikofarmaka atau obat yang diminum lah begitu atau disuntikan itu hanya bisa diberikan oleh psikiater. Ya, bisa dipahami ya. Jadi boleh dong kita konsultasinya ke psikolog, boleh, sangat boleh di awal. Nanti pun andai kata psikolog ini merasa membutuhkan pengobatan, gitu pasti akan dirujuk ke psikiater. Nah, kalau ke psikiater sangat memungkinkan, silahkan konsultasi, kami sangat terbuka gitu ya untuk ke psikiater. Karena gini, kenapa kok harus ke psikiater aja kalau memang merasa tidak nyaman ke teman, keluarga, orang tua? Karena psikiater itu memang sudah belajar, diajarin untuk apa ya, menerima gitu ya, memahami segala permasalahan dari klien. Dan nggak mungkin dong, karena sudah disumpah ya, sumpahnya kode etiknya seorang psikiater atau dokter atau psikolog ini untuk menceritakan kembali gitu ya apa yang sudah diceritakan kliennya, karena kita sudah disumpah. Jadi kalau sumpah kita, maka insya Allah akan aman kalau konsultasinya ke psikiater. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu malu, pasti akan keep ya, cukup di dokter dan klien gitu ya. Nanti untuk selanjutnya pasti kita akan kasihkan solusi. Itu mungkin kita dapat advice juga, dapat membuka pikiran juga. Biasanya kalau kita datang sudah mukanya out-outan, keluar ruangannya dokter sudah senyum ya dok ya. Tapi mungkin sebelum kita closing video terakhir, tips menjaga kesehatan mental remaja. Jadi remaja yang milenial ini tipsnya apa ya, agar selalu stabil dan berprestasi? Yang pertama, tetap ya, kalau yang muslim mendekatkan diri kepada Allah, karena itu penting sekali buat apa istilahnya support diri kita sebagai manusia ya. Jadi selalu laksanakan segala perintah Allah gitu ya, tinggalkan larangannya itu. Kemudian kedua, aktiflah kalian di apa istilahnya, kegiatan-kegiatan yang positif gitu ya. Galilah terus keahlian, aktivitas kemampuan kreativitas kalian
selagi masih remaja gitu ya. Kemudian ketiga, segeralah mencari bantuan gitu ya apabila dirasa mengalami problem, khususnya problem terkait kesehatan mental, segera cari bantuan gitu ya. Mungkin itu Mbak Sinta. 3, jadi mendekatkan diri kepada Allah. Dan 2, terus gali kreativitas ya, melakukan kegiatan yang positif. Kemudian 3, apabila sudah ada gangguan, merasa ada keluhan, ada gangguan terkait kesehatan mental, segera minta bantuan gitu ya. Mungkin itu sih yang bisa kesehatan mental supaya kita bagus. Iya. Jadi sebenarnya banyak yang masih ingin ditanyakan ya dok ya. Cuman waktu kita terbatas. Terima kasih banyak ini kepada Dokter Mira. Saya kayaknya terima kasih saja tidak cukup ini karena luar biasa sekali kehadiran tamu kali ini tuh luar biasa. Jadi bukan hanya untuk 2 remaja di sini, tapi untuk semua remaja yang saat ini menonton. Terima kasih sekali telah hadir. Semoga selalu sehat dan kita bisa bertemu lagi dok di lain kesempatan. Juga terima kasih kepada Dek Aini dan Mas Agil atas kehadirannya, atas waktunya telah menyempatkan hadir di Sikepo. Semoga selalu sehat. Tipsnya tadi yang 3 disampaikan juga ke teman-temannya agar kita semua, agar remaja di Indonesia juga menjadi remaja yang kuat, sehat, berprestasi, dan selalu bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Ya, karena kalian adalah penerus bangsa. Terima kasih juga yang telah menonton Sikepo pada sesi kali ini. Terima kasih banyak. Jangan bosan-bosan ya. Kalian juga harus follow akun Instagram Puskesmas Kaumen, akun Instagram adik-adik dan ibu dokter. Punya Instagram apa dokter? Tidak ya. Jadi dokternya agak ini udah kurang ada jadi bisa di follow juga akunnya Aini dan Mas Agil. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Mohon maaf jika ada sikap atau tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.